hari pun tak apa. Aku putuskan saat kita bertemu, pasangan pertama itu indah. Gadis yang menjadi dewasa, bicara tentangnya saja, tapi tak ada pengalamannya, dan hidup sok berlagak dewasa. Gadis yang menjadi dewasa, tak seperti tampaknya memanfaatkan. Seseorang cepatlah kau bertemu, seseorang cepatlah kau datang first in love. Virgin love. Virgin love, virgin love. Virgin love, virgin love. Ku beritahu hanya padamu. And it's warm and real bright, and the world is somehow shifted. Halo guys, yang ada di showroom. Halo yang ada di showroom. Gimana? Kita kembali lagi nih di Discordnya di Discord Bukan di Discord sih, showroom. showroomnya Adelion. Cuman beda. Iya, di showroomnya Adelion. Sekarang Mukanya baru sekarang. mukanya baru. Yang Kecuali nongol. saya. Kemarin sempat muncul tapi pertengahan. Kalau saya kan masih pertama kali nih di event yang ini. Malam Kak Gordon dulu. Udah siap, Gordon. Halo Kak. Yuk ajak temen-temennya dulu yuk, buat join di showroom malam ini. Bakal seru sih. Kalau aku bakal nge-spill dikit sih. Seru banget malam ini. Iya, kita nge-spill apa aja yang bakal Adelion lakuin. Iya dong. Gimana hari kalian hari ini? Apakah banyak kerjaan? Apakah mungkin lagi ada rezeki gitu ya? Atau ada apapun yang membuat hati kalian senang? Kok bisa seru sih? Kan belum cerita. Nah, justru itu, karena kita udah tahu ceritanya. Nah. Jadi Kita bakal spill lah malam ini. Dari teman-teman pada ngikutin Twitter Adelion nggak tadi sore sampai malam ini? Jadi kita bakal kasih clue lewat itu sih, lewat Twitter Adelion. yang follow Twitter Adelion, follow dulu, terus baca tuh tweet dari atas. Nah, pasti seru, dijamin seru. Yang mau tanya-tanya silakan. Ini ada yang tanya nih,
siapa sih Min yang bikin Adeliov? Ya karena aslinya karena kita kan Adelion ya, dan anak-anak Adelion juga suka bercanda gitu. Jadi kita parodiin sih. Kan lawan katanya on jadi off gitu. Kok bisa terinspirasi? Ya itu karena Adeli off gitu. Dan kebetulan pas banget gitu kan. Yang on itu yang baik-baik, yang off itu yang tidak ada. Bisa aja. Kebetulan itu. Semua hanya kebetulan. Dan kita nggak pernah gimana ya? Oh itu pemikirannya langsung keluar aja gitu loh. Pemikiran ini masuk ke saya gitu kan. Apa Iya. ya yang musuhnya Adelio? Oh, udah Adelio. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan. Putar event selama beberapa hari yang lalu. Terus kemarin kan ada pengumuman juga nih tentang apa namanya competition fan art. Mungkin dari teman-teman yang mau tanya-tanya boleh. Masih ada yang bingung soal fan art atau mau kemana, gimana gitu kan? Boleh ditanyain. Bisa langsung tanya-tanya gitu. Kalau semisal nih semisal aku pingin ikut, tapi aku bukan Adelion, boleh nggak? Boleh kok. Nggak terbatas kalian Adelion apa enggak gitu, nggak ada batasan sih. Ada hambatan gak sih dalam pembuatan cerita? Mungkin hambatan bukan hambatan sih, kalau menurutku lebih ke tantangan. Jadi setiap kita memikirkan ceritanya pasti ada aja itu apa? Ya, pemikiran dari orang lain, apa brainstorming sih lebih tepatnya. Iya, brainstorming. Jadi teman-teman dari Adelion yang mengerjakan konsep ini melakukan brainstorming buat bikin buah cerita ini. Jadi disimak lah dari tweet-tweetnya Adelion. Yuk, yang mau tanya-tanya lagi silakan. Oh iya, BTW kapan nih kita spill? Spill apa nih? Spill apa yang mau di spill nanti? Oh, Adelion. kita tunggu rame lah. Kita tunggu rame. Oke, makanya ramain guys, biar cepet. Ajak temen-temennya dulu dong. Mungkin jam 8:30 lah kita spill ya. Cerita-cerita apa sih aslinya yang ada di balik cerita itu. Jamin pasti seru sih. Mungkin beberapa ada yang tanya sih, kenapa sih kok ngangkat tema Titan? Kenapa tuh? Mungkin Kaseno bisa jawab. Kalau Titan itu sebenarnya bukan kita juga yang mikirin, tapi ini keinginannya si Adel kan. Adel pernah bilang cita-cita aku itu jadi Titan, dan mungkin kita kita realisasikan lah di sini. Ini anak kenapa cita-cita jadi Titan gitu loh? Iya makanya nggak tahu juga tuh. Ya mungkin karena dia
punya imajinasi yang mungkin Titan kuat gitu loh, dan besar, bisa siapapun yang ada di depannya bakal takut gitu loh, mungkin gitu kan. Pemikiran anak-anak gak ada yang tahu gitu loh, serandom itu. Oh ya, banyak pertanyaan nih di Twitter. Kenapa sih namanya Bara Island? Pulau Bara, kenapa namanya Bara? Pulau Bara. Pulau Bara. Mungkin kan orang yang nggak tahu kan pasti bertanya lagi kenapa Pulau Bara. Mungkin di pulau itu ada batu baranya, mungkin kayak kan batu bara atau gimana? Sebuah pertanyaan besar. Mungkin Kak Seno bisa kasih jawaban mungkin? Jadi pertanyaan juga sebenarnya lebih tepatnya tuh bara terinspirasi dari mana kita kurang tahu. Tapi waktu itu tiba-tiba waktu lagi brainstorming satu orang ngomong bara terus di ACC sama semuanya. Terus Emang random sih. Adelan tuh random banget gak sih? Betul banget, emang random. Makanya ceritanya bisa serandom ini dan seaneh ini gitu kan ya. Tapi cepet kerjanya jadi ya. Oh, cerita tuh karena orang-orangnya random ya, dan ceritanya itu bisa masuk gitu loh. Karena kan anak-anaknya yang brainstorm juga random gitu kan pemikirannya. Jadi lebih mudah lah kalau bikin cerita kayak gini nih. Cuma ya pasti ada kesulitan dalam membuat ini gitu loh. Kata Bang Asmi, tebak-tebakan dong, Min. Siapa yang mau tebak-tebakan? Kenapa tebak-tebakan? Oh ya, Adel kan tebak-tebakan bapak-bapak ya. Boleh lah, aku kasih nih. Sebentar. Kita lihat dulu. Ini nih, brand HP apa yang ada di dalam keluarga? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Apa tuh Xiaomi? Xiaomi istri, bener. Bener dong. Bener random aja. Receh banget sendiri. Udah nih, udah jam 8:30 nih. Kita mau bahas apa nih, Kak Seno? Jadi kita bakal ngebahas yang baru aja di-upload di Twitter. Pada hari ini. Apa mulai hari kemarin? Baru sih hari ini ya. Ini ya. Oke. Kalau hari ini itu nggak sih, ngegantung nggak sih dari tengah gitu Apa ya? ceritanya? Iya, Kalau kita cerita mulai yang ini yang terakhir yang ini loh, yang baru di-upload bener-bener 14 days challenge. Oh, oke. Jadi bisa cerita sih, kenapa sih kok ini apa sih aslinya 14 day challenge ini? Nah, 14 days challenge ini biar kalian lebih gampang buat mengertinya, baca dulu ceritanya. Cerita awalnya. Jadi 14 day challenge tuh kami dari Adelion tuh bikin sebuah challenge yang dimana challenge itu berjalan selama 14 hari. Nah, 14 hari, dalam 14 hari itu kita bakal ada challenge setiap harinya. Entah kalian dimintain untuk apa, dan yang pasti seru-seru lah. Dan itu berkaitan sama cerita sih.
mungkin kita bisa mulai review cerita mulai yang kita post lah beberapa hari yang lalu sampai sehari ini. Jadi, nah, mulai dari tweet yang pertama nih. Di sebuah pulau kecil terpencil yang bernama Pulau Bara, 15 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 Juli 2006, lahirlah seorang anak perempuan keturunan raja dan ratu dari Pulau Bara. Anak perempuan tersebut diberi nama Reva Fidela atau yang bisa dipanggil Putri Adele. Nah, jadi kita ceritakan di sini ada suatu pulau, dan pulau itu sebuah kerajaan. Kerajaan itu memiliki anak tunggal perempuan yang diberi nama Reva Fidela. Dan putri tersebut lahir pada tanggal 16 Juli. Nah, selanjutnya nih. Gimana? 14 Juli? Iya, 14 Juli kan? Tadi terdengar 16 kayak itu. 16 aku bilangnya. Salah berarti, mohon maaf. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi di Pulau Bara tuh ada sebuah adat. Nah, adatnya itu apabila seorang raja dan ratu memiliki keturunan anak perempuan, maka tahta kerajaan akan diberikan kepada anak perempuan tersebut saat anak tersebut berusia 15 tahun. Jadi berhubung raja dan ratu pada Pulau Bara ini memiliki anak perempuan tunggal, yaitu Putri Adele. Putri Adele ini bisa pasti akan memiliki tahta kerajaan, namun diberikan pada saat 15 tahun. Jadi masih nunggulah selama 15 tahun. Selanjutnya, setelah merahasiakan kelahiran sang putri, Putri Adele pun akhirnya diperkenalkan kepada seluruh penduduk Pulau Bara pada tanggal 27 April 2019 saat usia sang putri mulai memasuki usia 13 tahun. Jadi selama 13 tahun mulai dari kelahiran putri itu masih dirahasiakan identitasnya ataupun apapun segala tentang putri. Umur 13 tahun. Iya, kayaknya jadi Putri Adele nih jadi orang yang introvert, bahkan nolep banget kayaknya. Hidup di kastil terus, nggak ada sosialisasi. Mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin dari pihak kerajaan punya cara lain untuk men-treat sang putri. Waktu umur 13 tahun baru dipublish lah identitas putri, apa semuanya tentang putri. 2 tahun sejak diperkenalkannya Putri Adele, dia menjadi seorang putri yang memiliki kepribadian yang sangat baik. Sang putri sangat disayangi dan dicintai oleh penduduk Pulau Bara dan tentunya para sahabatnya. Jadi cerita ini selanjutnya ini bercerita 2 tahun kemudian setelah diperkenalkannya. Setelah keluar Nah, dari kandang. Bisa dibilang seperti itulah kandang kalau kita bilangnya. Jadi Putri Adele nih setelah 2 tahun baru kelihatan nih punya sifat yang baik hati dan gimana ya, punya sifat yang baik hati hingga punya beberapa sahabat yang selalu menemani Putri Adele. Nah, beberapa sahabat ini selalu hampir tiap hari mungkin bermain ataupun bercerita bersama Putri Adele. Nah, setelah diperkenalkannya pada umur 15 tahun, selanjutnya
Putri Adel ini akan diperkenalkan kepada penduduk-penduduknya melalui satu acara, kalau nggak salah bisa dibilang acara memperkenalkan kepada rakyat desa, mungkin rakyat kerajaannya. Acara tersebut mengundang seluruh warga kerajaan. Nah, di sini nih ada yang namanya Adeliov. Mungkin bertanya-tanya. Sering berjalannya waktu muncullah kelompok jahat yang bernama Adeliov. Mereka selalu ingin mencelakakan seorang putri. Jadi walaupun putri ini baik hati, beberapa warga dari kerajaan tersebut merasa gimana ya? Banyak orang nggak suka kan? Iya, pasti ada aja gitu kan, walaupun kita udah baik-baik hati. Pasti kan? semua orang lah. Semua pasti ada. Nah itu. Dan beberapa orang tersebut berkelompok. Jadi awalnya mungkin gitu satu kan. Orang sama-sama tidak suka, akhirnya mereka membuat kelompok kecil dan diberi nama Adeliov ini. Nah, beruntungnya Pulau Bara juga memiliki pasukan yang sangat kuat untuk menjaga keselamatan Putri Adel serta Pulau Bara. Pasukan tersebut bernama Adelion. Nah, jadi Adelion diceritain ini sebagai pasukan, mungkin ya, pasukan penjaga istana yang bakal menjaga putri maupun raja dan ratu dalam kehidupannya. Jadi Adelion ini sebagai itu sih, kayak itu tadi pasukan penjaganya. Nah, Pulau Bara memiliki sebuah ritual yang disebut pesta ritual kedewasaan. Jadi pesta nih, pesta ritual kedewasaan Putri Adel pun dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Nah, pada tanggal 30 Juni ini akan ada pesta ritual kedewasaan. Di sesi akhir ritual, Putri Adel wajib menyantap hidangan khusus dari kerajaan yang telah disiapkan untuknya. Jadi dalam ritual ini tuh ada satu hidangan khusus yang hanya boleh yang spesial dan hanya boleh dimakan oleh Putri Adel ini. Setelah menyantap hidangan khusus pada pesta ritual kedewasaan, Putri Adel merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ini nih mungkin kalau kalian bisa tebak dari alur cerita, mungkin wah ini pasti dari Adeliovnya. Memang dari Adeliovnya. Jadi kan dari Adeliov itu kan merupakan kelompok jahat yang ingin mencelakakan seorang putri. Jadi dari makanan ini mungkin dari Adeliovnya memberikan racun ataupun apapun yang mereka berikan. Terus ternyata setelah putri memakan hidangan tersebut, rasakan aneh dan menjadi sosok yang sangat besar dan menakutkan. Nah ini nih puncak dari cerita ini tuh, puncak ceritanya tuh Putri Adel menjadi Titan, menakutkan dan menghancurkan ini sih kerajaan banget sih. Iya, menghancurkan. Jadi setelah si Adel jadi Titan, jadi sosok Titan, Pulau Bara itu chaos, bakar sana sini gitu. Jadi kayak ada kerusuhan gitu loh di Pulau Bara. Satu malam itu kerusuhan di mana-mana. Nah, apakah
Putri Adele bisa kembali seperti semula. Itu dia ada Nah ini nih, itu dia pertanyaan itu bakal bisa dijawab melalui 14 Days Challenge ini. sebelum 14 Days Ya nggak, Kak Seno? Iya betul. Sebelum 14 Days Challenge ada sesuatu. Setelah ada kejadian itu yang ada di sesuatu, teman-teman nih, sahabat-sahabatnya itu pergi dan menemui tua dari Pulau Bara. Jadi Pulau Bara itu ada kayak orang yang bisa dibilang adalah orang yang bijak gitu kan, ada satu orang yang bijak dan mungkin mau lebih mengerti gitu tentang Pulau Bara. Nah, sahabat-sahabat dari Putri Adele menceritakan kejadian yang sempat menimpa Putri Adele ke tetua pulau itu. Nah, ini dia yang bakal kita spill. Tetua pulau itu berbicara kalau hanya ada satu cara yang bisa membalikan Adele seperti semula, yaitu dengan memberikan bunga dandelion. Tapi untuk menemukan bunga tersebut, kita harus menyelesaikan sesuatu. Nah ini dia nih sesuatunya. 14 Days Challenge. 14 Days Challenge. Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita spill lebih jauh 14 Days Challenge, makan aja. mungkin teman-teman yang di showroom mau bertanya, apa sih jalan ceritanya tadi tuh? Oh, ada beberapa yang mungkin kalian masih tanya-tanya dari jalan cerita tadi, bisa ditanyakan. Kata-kata Nila, BTW racunnya gimana rasanya? Racunnya Pedes gimana rasanya? Kayaknya sih pedes ya. Kebetulan Aduh. kebetulan racunnya nih karetnya 2 jadi pedes. Salah ngambil gitu ya. Harusnya karet 1,5 gitu pedesnya. Iya, jadi kasih cabenya cuma 1 gitu mungkin ya. Ini dari Kak Asmi nih. Gimana nih, apakah bisa? Apanya yang bisa? Apa yang bisa? Pertanyaannya jangan gantung ini dong. Kita kan jadi penasaran juga. Kata kalian aja, keren banget ceritanya. Nah, keren kan? Kalau gitu disimak Kak. Nanti masih ada kelanjutannya. Pasti bakal seru sih kalau aku bisa bilang nih. Ini Kancan nih. BTW itu tetuanya keren banget tuh. Tetuanya kalau bisa kita lihat ya dari ilustrasi yang ada di tweet itu, tetuanya kalau kalian sadar ya pakai kursi gaming dong. Keren banget. Orang tetua biasanya itu ya Gitu kan. bertapa apa gitu ya, kursi jati. Ini kursi gaming. Bukan main emang. Hold on to the end. Valley mountain. There is a fountain washing. Gimana nih? Mau kita spill gak nih 14 Days nggak? Challenge tuh ngapain? Boleh. Yuk kita spill yuk. Nah, sesuai Yuk dari namanya kita spill. bukan 14 Days Challenge, 14 Expedition Days. Dari namanya aja udah kelihatan ya, itu 14 ekspedisi 14 hari. Nah, jadi kita bakal ngelakuin suatu challenge setiap hari selama 14 hari ke depan. Berarti sampai tanggal berapa tuh? Kita mulai 14 ya, 14 Expedition Days-nya kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Juli. Nah, jadi selama 14 hari itu
eh, kalian nih ya, kalian yang mengikuti Twitternya Adelion bakal kita kasih challenge. Jadi challenge tuh tiap harinya pasti beda-beda juga. Challenge ini tujuannya juga buat nolong Putri Adele dari, kan tadi diceritain Putri Adele jadi Titan. Nah, cara nyembuhinya melalui ini 14 expeditions Bukan days. cara menyembuhinya dong. Untuk menyembuhkannya Apa tuh? pakai bunga dandelion. Nah, untuk Oh, mencapai iya. untuk mencapai tempat di mana bunga dandelion itu berada, kita harus melewati challenge 14 hari ini. selama 14 hari. 14 challenge ini. Nah, jadi gimana nih Kak Seno? Jadi selama 14 hari ini nanti ada yang dinamakan sebagai map peta. Karena kita tidak tahu Pulau Bara itu sebenarnya seperti apa di luar kerajaan. Karena kerajaan itu sepertinya udah nyaman banget, jadi kita nggak tahu dunia luar. Ya, jadi setiap kali kita melakukan challenge selama 14 hari ini, nanti setiap 2 hari keluar yang dinamakan sebagai map atau peta. Nah, peta ini setiap dilakukan setiap 2 hari. Berarti nanti ada total 7 peta yang harus kita lakukan untuk mencapai bunga dandelion. Jadi setiap kali Jadi 14 hari ini kita diajak berpetualang lah. Diajak berpetualang sama pasukan Adelion. Dan 14 hari ini punya 7 map. Dan tiap 2 harinya selama 14 hari ini bakal kita buka map. Jadi kalian harus ikut challenge yang nanti ada di Expedition Days. Biar cepat kebuka. Kalau nggak kebuka, jadi Titan terus Adelnya, kasihan. Kalian apa nggak kasihan? Kalau aku sih kasihan. Kasihan Pak, rumah saya kebakaran. Ini sih. Saya belum selesai. Saya belum selesai makan. Putri Adelnya udah jadi Titan. Saya belum selesai tuh, masih ngambil. Saya kan ceritanya masih ngambil makanan tuh, masih ngambil daging. Tuh udah ngamuk duluan. Tahu-taunya udah ngamuk, bingung dah. Jadi makan jadinya. Jadi guys, kalian mau nanya nanti soal 14 Expedition Days. Biar clear nanti enak gitu kan. Tanya dong. Tanya aja santuy. Kita nggak gigit, tenang aja, aman. Jadi 14 Expedition Days ini masih masuk dalam Project Adelion sih. Masuk Project Adelion yang speknya tuh tentang ini sih, STS-nya Adele. Rangkaian dari Project Sentasainya Adele. Jadi untuk saat ini kita nih lagi fokusnya di project sosmed. Ya mungkin karena kita belum tahu kan gimananya. Teaternya gimana tuh. Apalagi Indonesia sekarang kayaknya makin gawat sih. Indonesia sekarang lagi wah parah-parahnya sih. Beberapa daerah udah di lockdown kan. Yuk teman-teman yang mau tanya-tanya nih, kita masih buka pertanyaan tentang apa namanya, tentang event kali ini. Dan Iya. project Adelion mungkin kalian ada yang tanya.
Mungkin tentang fan art competition, mungkin tentang 14 days challenge bisa ditanyakan. Kak Adik Faza, ketuanya kan Blasteran Pulau Barat sama Amerika. Gimana? Ketuanya Blasteran Pulau Barat sama Blasteran. Amerikanya daerah mana nih? Amerikanya mana? Nih ada yang tanya nih, fan art competition sampai kapan ya, Min? Art competition tuh sampai tanggal berapa, ayo? Ayo. Bentar, kita Bentar, fan lupa. art. Saya juga lupa, ini saya membuka catatan. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never Fan thought art. you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Tanggal berapa, Chen? Wish you could see what I do. Sebentar, 'Cause baby, saya cari. Setauku itu harusnya bersamaan dengan 14 Expedition Days, berarti tanggal 14 nanti itu batas maksimalnya. every single part is who you're meant to be. 'Cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong. You fan art. You're back against me, but I am here to stay. I am here to stay. Oh, sampai tanggal 10 Juli. Iya tanggal 10 Juli. 10 Juli berarti. Sampai tanggal 10 Juli. Kalian punya 10 hari buat fan art Adele. Nah, apa sih benefitnya nanti kalau kita menang? Nggak Wahyu? Kalau menang ya akan ada satu fan art terbaik yang akan diberikan hadiah menarik. Wah, pasti menarik banget nih. Menarik. Serta karyanya akan dipajang di Mini Art Gallery di depan teater JKT48 pada saat show Sintasai Reva Fidela. Jadi dari kita tuh ntar ada Mini Art Gallery yang bakal kita pajang tuh karya-karya fan art dari kalian yang fan art terbaik, satu fan art terbaik ini bakal kita pajang. Dan pastinya bakal kalian dapat hadiah yang sangat menarik dari fan art ini. Kalau menurut Kak Seno, hadiahnya menarik banget gak? Wah, menarik banget. Sumpah kalau kalian menang Bisa di-spill nggak? Bisa di-spill nggak? Nggak bisa dong. Tidak bisa. Wow, nggak bisa. Karena Sayang sekali, ini sayang sekali. menarik kalau kalian, karena ini Sangat menarik. Biar kalian kaget aja gitu kan. Wah, gitu menang dapat ini gitu kan. Yang pasti hadiahnya ini kalian pasti seneng lah. Pastilah, mana ada yang nggak seneng dapat hadiah kayak gini. Mungkin ada yang dapat hadiah nggak seneng kan ada. Kata Kak Arif Hap, hadiahnya 1 unit rumah, buset. Bisa Mohon sih, maaf, di Pulau Bara rumah. ya. kita bikinkan satu rumah di Pulau Bara khusus buat pemenangnya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Mau tanyakan lagi nggak nih? Mau kita masih showroom nih. Yuk.
Yuk bertanya yuk. But I ain't got wings. Coming down BTW nih Kak Wahyu, sampai kapan kita showroom? is the hardest thing. Kita showroom selama kalau dirasa udah cukup sih informasi yang kita kasihkan, yang kita berikan nih. Kalau kita udah rasa udah cukup, teman-teman di showroom udah ngerasa oh nih teknis dari kegiatannya, dari event-eventnya, mungkin itu sih. Selama 14 days challenge, setiap kali mapnya terbuka, kita akan showroom. Nah, jadi selama 14 hari itu kita bakal showroom selama sebanyak 7 kali ya, kalau nggak salah ya. Jadi 7 kali dan 2 hari sekali. Patokannya Pasti map seru. terbuka, kita SR. Nah, map terbuka kita SR buat ngejelasin kenapa apa sih map yang kita buka waktu hari itu. Steal your crown. Dan mungkin kita bahas Yuk yang mau jawaban-jawaban kalian bertanya. dari challenge. Nah, kita juga bakal bacain itu sih, tweet-tweet kalian sih. Yang pastinya bakal seru juga. Seru banget. Kita bacain, kalau di teater mah ngomongnya live tweet. Nah, ya lah. Jadi jawaban kalian semenarik mungkin dong. Siapa tahu kita bacain gitu loh. Kata kami bukan 17 for challenge-nya dijawab lewat reply atau quote retweet. Dijawabnya via reply. Jadi nanti waktu ada Reply. ngasih tweet dan ngasih ada challenge-nya, nanti kalian jawab di kolom komentarnya. Jangan di quote retweet ya, tapi di retweet boleh. Quote retweet juga sebenarnya boleh sih, tapi jangan jawab di situ. Jawaban kalian kalau semisal lebih dari satu boleh kok, nggak ada batasan, boleh, dan semenarik mungkin. Menarik mungkin. Yuk, nggak ada yang tanya lagi? Yuk. 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 Kalau memang tidak ada lagi, kita selesai di 9.15 aja kali ya Kak Wahyu. Boleh. Yuk. 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 Berapa nih yang nonton nih? Ada 209 orang. 220. Wah. Ini kita lihat dari podiumnya, kayaknya nggak asing nih. Asik ya Bang. Lu lagi Halo Bang. Wow. lagi showroom kan? Halo Bang Lagi Ge. showroom sih. Lagi showroom. Di showroom. Mau bahas apa? Apa random apa ada yang dibahas? Udah dibahas semua sih. Membahas ini sih, resume cerita yang kita share di Twitter hari ini, sama bahas map kalau nggak salah ya San ya, map Iya, 0 ya. maksudnya tentang 14 Expedition Days-nya. Jadi kayak gimana itu kita jelasin dari Kita jelasin. Udah tapi. udah. Udah kelar. Udah. Masih nunggu nih. Ada yang tanya-tanya nggak di showroom? Kalau memang tidak ada, ya semua informasi juga rata-rata udah kita kasih tahu. 9.15 mungkin kita
selesaiin. Yang lain Gue mana? nggak asik. Lu tau gak, gua dari jam 7 main HP, buka YouTube, gak buka apa-apaan, cuma buat denger lagu ini. Dari jam 7 dari jam 7 sore. Gue bisa makan, gue makan gabut kan, terus ngeliat, oh, kayaknya enak nih lagu. Gue setel, oh lagu ini. Udah dari jam 7 sampai sekarang 2 jam. 2 jam. Gila. Oh itu ada pertanyaan tuh dari Kak Saikodel. Fan artnya boleh manual atau harus digital? Boleh dua-duanya, mau manual atau digital. Tapi Jadi kalau semisal manual kalian scan. Iya, tetap bisa harus mungkin di-scan. di-scan. Dan lebih baik lagi kalau kalian bikinnya digital. kecuali gini, kalau lo memainnya di kanvas, lo mau misalkan, bang gue mau ngelukisnya di kanvas, boleh, asal lo datang ke Jakarta bawa karya lo. Nah, bisa tuh. Ada opsi lagi nih, gitu kan? Dari kanvas, kalian ntar kalau udah jadi kirim ke Jakarta. Ini ya harus dikirim. Tapi bukan jadi Jadi jaminan ada kalau 3. tapi bukan jadi jaminan karena lo ngerjain di kanvas lo bakal menang, nggak. Tetap Nah, ada tuh. pendirian juga. Jadi ada 3 opsi nih. Pertama manual, yang kedua digital, yang ketiga Kirim kanvas. iya kirim kanvas. Kalau yang manual pertama kalian scan, yang kedua digital tinggal kirim aja, yang ketiga kanvas kalian kirim. Gak bosan-bosan, gue udah 2 jam aja denger gini. Tapi 2 jam tuh lama banget loh buat satu lagu doang. Ini kan 3 menit 4 menit. Gue pernah denger apa sih, gue lagi suka banget lagu. Aduh anjir, gue lupa judulnya sekarang. Gue lagi suka satu lagu, itu bisa seharian gue dengerin itu doang. Sama sih. Gue juga dulu kalau pernah sih 2 hari malah lagu itu doang. Jadi ntar lagu, kalau ada challenge lagu buat Adele, gue inilah Lion Ship Tonight aja lah. Kata Kak Enak. Haris, apaku bagus? Iya deh. Enaknya nih, Apanya kalau- bagus. sumpah enaknya kalau ada yang bisa bikin aransemen lagu terus cover, kita bikin lagu kali ya buat theme song ini kita ya. Anjir mewah banget. Boleh sih. Bentar ya, Kalau butuh gitar aku iringin bisa sih. bentar ya, gua dapet telepon. Oke. Tim song Adelion kan Yolanda. Apa harus Yolanda? Emang sih lagu kebangsaan kalau kita bilang lah. Lagu Yolanda tuh. Awim mawe. Kayaknya Haris bisa nih kayaknya yang nyanyi. Weh. Kak Haris nih suaranya bagus katanya ya. Awim mawe. Nyanyi apaan? Ya kalau semisal kita punya lagu theme song dari Adelion kan, kita bisa angkat Kari jadi vokalisnya. Kalau dia gitar, aku instrumen lain bisa pakai piano atau yang berbau Nah. dengan MIDI juga bisa. Kalau aku lebih ke arah rhythm sih. Kalau melodi, kalau ke alat musik melodi itu masih belum. Justru aku malah melodinya, kalau rhythm
langsung main gitu. Kalau gitar kan aku lebih bisanya di gitar kan ya. Kalau gitar tuh melodi masih belum jago. Lumayan susah sih ya. Emang susah kalau gitar tuh. Awim mawe. Tapi ide bagus juga sih kita bikin anthem gitu, sesuatu konten. Sebuah konten. Kapan lagi kan fanbase bikin anthem gitu? Kapan lagi? Adelion loh. Apa yang nggak bisa dari Adelion? Bentar. Karis. Join lah. Yuk. Gua lagi denger lagu Glenn Tunight di telepon suwe. Aduh. Abis ini kita mau Discord kali ya. Ada yang mau gue bahas sedikit. Oke. Siap. Kok mau Discord udah di Discord maksudnya. Udah pokoknya. Gue pusing. Nanti ditutup. 9.15 ya guys. Jadi kalau kalian mau nanya, ayo tanyain sekarang. Gitu. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Sayang, Lion King 2 aja belum ada ya? Anjir. Oh, King 2 iya belum. Lion King 2 versi actionnya, live actionnya belum ada. Kayak live action, itu jatuhnya kayak live action sih, iya bener. Bukan live action juga sih sebenarnya, kayak gimana? Ya versi Fabel lah, versi gitu loh. Iya. Live action kan dilakuin sama orang yang beneran, ini kan bukan orang beneran. Ya karena kan ceritanya bukan orang. Ya maksudnya, ya berarti bukan live action, kan nggak pakai singa asli juga. Itu bukan singa asli pun. Bukan. Yang di satu. Iya bukan. Oh. Orang mulutnya gerak gimana ceritanya? Cuma realistik aja. Iya, itu foto realistik aja. Kemajuan teknologi di bidang 3D bisa terlihat di situ. Jadi hampir kayak realistis gitu. Tolol apa ini, teman gue ngajak ngopi di Condet anjir. Badan gue lagi sakit sampai Condet, pulangnya nggak nyampe, gue goblok. Condet Jakarta Timur bang. Iya. itu dulu rumahku waktu 1 SD. Oh. Lu sekarang di mana sih, Sen? Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor. Kenapa jauh banget? Soalnya pindah-pindah waktu itu. Kenapa pindah, Sen? Tuntutan kerja sih. Jadi waktu total sekarang itu 6 kali pindah, tapi sekarang udah netep di sini. Jadi waktu SD itu kan di Jakarta Timur tuh di Condet. Terus kelas 2-nya itu ke Papua tuh di Jayapura. Makin jauh lagi kan. Sempet ke Papua. Iya, sampai ke Papua. Wah, itu gua pernah diceritain sama saudara gue yang tinggal di sana. Di sana mending nabrak orang ketimbang nabrak babi katanya. Gue nggak tahu sih bener apa enggaknya, cuma katanya kalau lu di jalan nih ketemu orang, lu lagi ngebut, posisinya lu harus menabrak sesuatu karena slip atau kecelakaan. Jadi kalau lu sudah milih, lu nabrak babi atau nabrak orang, ya lu mending nabrak orang. Kayak babi. Lebih prioritas ya. Bukan, karena nabrak babi lo di kerugiannya itu per puting si babinya ada berapa, baru dikali harga babi. Gila. Misalkan harga babi tuh taruh 8 juta. Taruh ya 8 sampai 10 jutaan. Iya. Nah,
ini induk nih, dia punya misalkan dia punya di induk betina itu punya 8 puting, ya berarti 8 kali 8 64 juta. 64 juta. Cuma perkara nabrak babi. Kalau laki gimana tuh babi? Tuh kan bener kan kata ini, kalau nabrak babi per puting kali harga. Puting ada 10 puting, 10 puting berarti 80 juta tuh. 80 juta dong. Cuma perkara sekali nabrak babi. Lu nabrak dua kali nabrak babi, ya udah dah, mending gak usah tinggal di situ aja. Berarti lebih mending nabrak orang ya? Iya, atau kecelakaan tunggal lo tabrakin ke mana kendaraan lo gitu. Lanjut Katanya lagi. sih gitu. Ini sih belum tahu fakta benernya ini. Aku justru malah yang di sana malah nggak tahu juga sih. Terus lanjut lagi itu waktu kelas 3 pindah lagi ke enggak kelas 3 sih, kelas 4 itu ke Papua, masih di Papua juga, tapi di Timika. Itu yang terkenal dengan penambangan emasnya, Freeport. Nah, di situ. Sempat di situ. Makin jauh juga tuh. Terus kelas 5-nya beda lagi. Kelas 5-nya baru ke Papua Barat. Itu di Manokwari. Berarti pindahnya masih daerah Papua berarti, Sen? 5 tahun sekolah SD ku itu di Papua. Enggak sih, 5 tahun, 4 tahun gitu kan. Kelas 1 kan masih di Jakarta Linggo. Terus habis itu kelas 6 baru pindah ke sini. Jadi Emang ya? 5 tahun 7 tahun 5 tahun 6 tahun di sini. Yuk, udah? Tidak ada yang mau nanya lagi nih, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu emang kalau nggak ada, terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah join. Dengerin showroom kita. Showroom. Ikutin challenge Adilion 14 Expedition Days. Expedition Days. Jadi kalian ikut ya. Dan kalau lupa ceritanya kayak gimana, bisa lagi dibaca tweetnya gitu. Follow Adelion, jangan lupa. Informasi bakal ada di Adelion semua. The lion sleep. Udah ya? Baca Cukup, podium Sen? boleh kali kawan. Yuk. Oh, baca podium. Oke. Yuk. Yang pertama nih, dari nomor 13 aja ya? Ya. Nomor 13 ada Kak Aim. Halo Kak Aim. Yang nomor 12 ada Kak Dava. Nomor 11 ada Kak Asmi. Nomor 10 ada Kak Indah. Nomor 9 ada Kak Bung. Nomor 8 ada Kak Eja. Nomor 7 ada Kak Tasya. Nomor 6 ada Kak Muhammad Alifin. Nomor 5 ada Kak Helen. Nomor 4 ada Kak Siti. Nomor 3 ada Kak Saikodel. Nomor 2 ada Kak Mat. Dan yang nomor 1 ada Adik Faza. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih. Ketemu dua hari lagi. Iya, 2 hari lagi. Bye-bye. Oke, see you.